Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin menceritakan sinopsis novel sejarah yang berjudul Amba yang ditulis oleh Laksmini Pamuncak. Amba dikisahkan lahir di Kadipura, sebuah kota kecil. Amba memiliki ayah yang bernama Sudarmito dan ibu yang bernama Nuning. Nuning merupakan mantan pesinden atau penyanyi dan merupakan kembang desa yang sangat cantik. Sedangkan ayahnya, Sudarmito, adalah kepala sekolah dan ia juga menyukai membaca seperti kitab-kitab kuno Jawa, contohnya Mahabharata dan Suratama. Dari situlah latar belakang nama Amba yang diambil dari salah satu tokoh yang ada di Mahabharata. Ketika Amba berusia 18 tahun, Sudarmito mendapatkan undangan untuk pergi ke UGM. Sudarmito pergi bersama Nuning, ibu Amba. Di UGM, Sudarmito dan Nuning bertemu dengan lelaki yang bernama Salwa. Nuning berkepikiran untuk menjodohkan Salwa dan Amba. Mendengar bahwa Salwa akan pergi ke Kadipura, Sudarmito menawarkan Salwa untuk singgah ke rumahnya. Salwa pun menanggapi niat baik Sudarmito. Salwa telah tiba di Kadipura dan ia pun singgah di rumah Sudarmito. Salwa berjumpa dengan Amba. Lambat laun mereka sering bercerita dan Amba memberitahu Salwa bahwa ia ingin melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada. Amba menanggapi niat baik Salwa menanggapi niat baik Amba. Amba ingin mengambil jurusan Bahasa Sastra Inggris. Ketika Amba berkuliah, Amba dan Salwa sering jalan bareng, makan bareng, dan menghabiskan waktu bersama. Setelah beberapa bulan, Salwa harus pergi ke Surabaya untuk diangkat menjadi salah satu pimpinan instansi pendidikan Surabaya. Keinginan Salwa sebelum berangkat ke Surabaya, dia berkeinginan untuk menikahi Amba. Namun dengan tegas Amba menolak. Dengan dalih, untuk apa menikah jika harus berpisah? Jauh di lubuk hati yang paling dalam, Amba kurang mencintai Salwa karena sosok Salwa yang sangat polos ini sangat tidak cocok dengan Amba yang sangat berani dan berpikiran maju ke depan. Singkat cerita, Salwa pun pergi melanjutkan studinya, melanjutkan kewajibannya. Dan saat Salwa di Surabaya, dia sering mengirim surat untuk Amba. Dan surat itu dibalas oleh Amba hingga pada suatu waktu Amba mendapat pekerjaan sebagai penerjemah di salah satu rumah sakit yang di Kediri. Amba berangkat ke Kediri tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Di sana Amba berjumpa dengan dokter muda yang bernama Bisma. Karena sering bertemu dengan Bisma di rumah sakit, Amba jatuh cinta kepada Bisma. Ketika Amba dan Bisma mulai bersama, Salwa sudah mulai tergantikan dengan adanya Bisma di kehidupan Amba. Karena Salwa hanya mengirimkan surat, itu pun sudah sangat jarang dibalas oleh Amba. Karena di sisi Amba sudah ada seorang Bisma. Hingga kebersamaan mereka beberapa bulan harus diakhiri karena kontrak kerja Amba telah habis.
Amba harus segera pulang ke Jakarta. Akhirnya Amba dan Bisma pun berpisah. Tetapi pada saat itu Bisma berjanji bahwa dia juga akan ke Yogyakarta untuk keperluan mengoperasi salah satu pasiennya. Ketika Bisma berangkat ke Yogyakarta, di sana ia berjumpa dengan Amba kembali dan Bisma membawa Amba ke Bumi Taru. Di sana ia juga berkeperluan untuk mengoperasi salah satu temannya. Ketika telah melakukan operasi, Bisma harus kembali lagi ke Kediri, tempat ia bekerja di rumah sakit. Namun ketika baru sampai di Kediri, Bisma mendapat kabar bahwa temannya yang ada di Yogyakarta meninggal. Bisma dan teman-temannya berinisiatif untuk mengadakan upacara perpisahan terakhir temannya. Acara itu terjadi di Universitas Raffles Rubrika Yogyakarta. Namun di tengah-tengah acara mereka diserbu oleh militer. Amba berlari dan Bisma juga berlari. Mereka berlari saling terpisah. Setelah beberapa hari, Amba tidak menemukan Bisma. Dia sudah mencari kepada teman-temannya, namun teman-temannya tidak ada yang melihat Bisma. Dia menyadari mungkin ini adalah akhir dari hubungan Bisma dan Amba. Namun Amba kepikiran dengan bahwa Bisma telah menanamkan benih di rahim Amba. Pada saat itu Amba bingung, apakah dia harus kembali ke orang tuanya atau kepada Salwa yang telah mengandung anak dari Bisma. Singkat cerita, Amba mendapat surat yang tidak tahu asalnya dari siapa. Namun di dalam surat tersebut menuliskan bahwa Bisma telah tewas di Pulau Buru. Setelah membaca surat itu, Amba pun segera ke Pulau Buru dengan meminta bantuan salah satu teman Bisma. Namun teman Bisma yang mengantarkan Amba tidak bisa menemaninya karena dia harus kembali ke Yogyakarta. Di sana Amba dibantu oleh Samuel, teman dari Bisma. Setelah mencari kemana-mana di Pulau Buru, akhirnya Amba bertemu dengan Mahalisa. Mahalisa merupakan teman Bisma selama Bisma berada di Pulau Buru. Mahalisa menceritakan bagaimana tewasnya Bisma. Mahalisa memberikan Amba sebuah surat yang ditulis oleh Bisma sebelum Bisma tewas. Singkat cerita, Amba pun membaca surat yang ditulis oleh Bisma. Seketika ia tahu bagaimana yang sudah dilalui oleh Bisma di Pulau Buru dan bagaimana cara Bisma tewas. Setelah mengetahui tentang tewasnya Bisma, Amba memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Dan Amba melahirkan seorang anak yang bernama Sri Kandi, anak dari Bisma. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.